Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Haj. Saya dari Prodi PSIK kelas A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang GGK atau yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Pengertian gagal ginjal kronik adalah keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup berat secara perlahan-lahan disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal. Penyakit ini bersifat progresif dan umumnya tidak dapat pulih kembali. Gejala penyakit ini umumnya adalah: yang pertama, tidak nafsu makan; yang kedua, mual, muntah, pusing, sesak napas, rasa lelah, dan edema pada kaki dan tangan, serta uremia. Apabila nilai GRF atau tes Gillen-Cartanin atau TKK kurang 25 ml per menit disebabkan diet rendah protein. Gagal ginjal kronik merupakan penurunan fal ginjal yang menahan atau mengarah pada kerusakan jaringan ginjal yang tidak reversibel dan progresif. Ada gagal ginjal terminal. Gagal ginjal terminal fase terakhir di mana gagal ginjal kronik dengan fal sudah sangat buruk. Kedua hal tersebut dibedakan dengan tes Gillen-Cartanin. Etiologi gagal ginjal kronik memang peran penting dalam perkirakan perjalanan gagal ginjal kronik atau GGK dan penanggulangannya. Penyebab primer gejala ginjal kronik juga mempengaruhi manifestasi klinis yang akan sangat membantu didiagnosis. Contoh, gout atau menyebabkan nefropit gout. Penyebaran tersebut gagal ginjal kronik atau GGK dewasa ini adalah nefropit DM, hipertensi, glomerulus nefritis atau penyakit ginjal herediter, uropatit obstruksi nefritis interstitial. Sedangkan di Indonesia penyebab gagal ginjal kronik terbanyak adalah glomerulus nefritis, infeksi saluran kemih (ISK), batu sering saluran kencing, nefropit diabetik, nefrosklerosis, hipertensi ginjal politik, dan sebagainya, menurut Irawan 2016. Gejala gagal ginjal kronik merupakan organ dengan daya kompresisi tinggi. Jaringan ginjal sehat akan mengambil alih tugas dan pekerjaan jaringan ginjal yang sakit dengan meningkatkan perfungsi darah ke ginjal dan filtrasi. Bila terjadi lagi mencukupi sehingga timbul gejala uremia oleh karena terjadi penurunan zat-zat yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal yang sakit. Gejala ginjal pada tahap awal akan disadari oleh penderitanya karena ginjal umumnya tidak nampak. Tetapi ada pula ginjal yang akan dirasakan pada
saat sakit ginjal. Berikut ini merupakan gejala yang dapat dirasakan ketika mengalami gagal ginjal atau sesak napas, urin berbau, kencing darah, pembengkakan, dan mudah lelah. Untuk gejala yang dialami oleh penderita gagal ginjal kronik umumnya berupa sindrom uremia, yaitu A. Gastrointestinal, nafsu makan menurun, anoreksia, pendarahan gastrointestinal, mual, muntah, mulut kering, rasa pahit, pendarahan, epitel, diare atau konstipasi. Yang B. Kulit kering, atrofi, warna berubah kecoklatan dan gatal. Kardiovaskuler, hipertensi berdasarkan pembesaran jantung, payah jantung dan frekuentis, dan gagal jantung kongentif. Darah, anemia, asidosis, pendarahan, kegiatan trombosis menurun, eritropoietin menurun, dan trombositopenia. Neurologi, apatis, neuropati, perifer, depresi, dan prekoma. Hasil tes klien teraktinin adalah sebagai berikut. Gagal ginjal dini lebih 30 per menit. Gagal ginjal kronik atau GGK sama dengan 30 sampai 5 mili per menit. Gagal ginjal terminal lebih kurang 5 mili per menit. Pencegahan gagal ginjal kronik adalah satu penyakit tidak menular yang memiliki angka cukup tinggi. Untuk demikian, penyakit ini dapat dihindari melalui upaya pencegahan yang meliputi: yang pertama, mengendalikan penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung jantung dengan lebih baik. Penyakit ginjal merupakan salah satu penyakit sekunder akibat penyakit primer yang mendasarinya. Oleh sebab itu, perlunya mengendalikan dan mengontrol penyakit primer atau tidak komplikasi menjadi gagal ginjal. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung garam. Ada salah satunya jenis makanan yang mengandung dengan kandungan natrium yang tinggi. Natrium yang tinggi bukannya hanya bisa menyebabkan tekanan darah meningkat, namun juga akan memicu terjadinya proses pembentukan batu ginjal. Minum banyak air putih setiap hari. Air salah satu komponen makanan yang diperlukan tubuh agar bisa terhindar dari dehidrasi. Selain itu, air juga bisa digunakan dalam membentuk untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dan tubuh danakan membantu mempertahankan volume serta konsentrasi. Selain itu, air juga bisa berguna dalam memelihara sistem pencernaan dan membantu mengendalikan suhu tubuh.
Yang keempat, jangan menahan buang air kecil. Penyaringan darah merupakan salah satu fungsi yang paling utama yang dimiliki oleh ginjal. Di saat proses penyaringan berlangsung, maka jumlah dari kelebihan cairan akan tersimpan di dalam kandung kemih atau setelah itu harus segera dibuang. Walaupun kandungan kemih mampu menampung lebih banyak urin, tetapi rasa ingin buang air kecil akan dirasakan di saat kandung kemih mulai penuh, sekitar 120-250 mili urin. Sebaiknya jangan pernah menahan buang air kecil. Hal ini dapat besar terjadi proses penyaringan ginjal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.